Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Pagi hari ini kembali kita bertemu lewat daring dan Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun dan tetap semangat di dalam belajar yang walaupun kita melakukannya secara daring. Ya, kita belum bisa bertemu secara tatap muka di kelas, tapi Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan kalau pada minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai pengelolaan informasi digital, di mana kita tahu bahwa kebutuhan setiap orang terhadap informasi mengakibatkan perubahan perilaku, pemenuhan kebutuhan ke arah digital. Ya, masih ingat kan pembelajaran kita pada minggu-minggu yang lalu? Jadi kalau dulu itu buku menjadi sumber utama untuk memperoleh informasi, dan pada saat ini naskah digital menjadi salah satu sumber dalam memperoleh informasi. Nah, pada saat ini kita akan boleh melanjutkan pembelajaran kita, anak-anakku sekalian, ya, yaitu mengenai materi penggalian ide. Jadi dalam materi penggalian ide ini, bagiannya adalah logika dan algoritma. Apa itu kira-kira pengertian daripada logika dan algoritma ini? Nah, kita akan bahas secara pada saat pagi hari ini. Ya, yang pertama adalah logika. Logika, ya, manusia adalah makhluk paling mulia sebab dianugerahi berbagai kelebihan yang tidak diberikan kepada semua makhluk selain manusia. Jadi artinya di situ bahwa manusia itu adalah makhluk yang tertinggi, paling mulia diciptakan Tuhan. Makanya dia punya kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi itu kenapa? Karena memang manusia punya logika, ya. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang kurang baik, ya. Salah satu kelebihan tersebut karena manusia diberikan akal pikiran sehingga dapat memilih hal yang benar dan yang bermanfaat serta meninggalkan yang tidak bermanfaat. Jadi manusia itu bisa membedakan, ya, membedakan mana yang bermanfaat, mana yang kurang bermanfaat, mana yang benar, mana yang salah. Itu adalah yang dilakukan oleh manusia. Karena apa? Karena manusia memiliki logika, ya, berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, itu dia makanya dikatakan logika. Jadi logika itu adalah yang masuk akal, ya, secara benar. Nah, kita lanjut. Sebagai makhluk yang berpikir, manusia memiliki dua ciri yang melekat, yaitu rasionalitas dan moralitas. Apa itu rasionalitas? Yaitu akan menuntun manusia untuk bertindak menurut pikiran dengan pertimbangan yang logis. Jadi secara otomatis kalau sudah punya rasional, ya, jadi manusia itu bisa bertindak secara logis, ya, dengan pertimbangan dan pikiran yang baik. Dan kemudian moralitas akan mendorong manusia untuk berlaku sopan santun sesuai dengan etika atau norma yang berlaku. Jadi itu termasuk moral. Jadi anak-anak kami harus punya rasional dan juga punya moralitas, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang kurang baik seperti tadi, ya. Mana yang benar, mana yang kurang benar atau yang tidak benar. Nah, itu makanya manusia itu dianugerahi logika oleh Sang Pencipta, ya. Kita lanjut. Dalam setiap keadaan, seorang manusia membutuhkan pola pikir logis. Ya, itu pasti. Berpikir logis merupakan berpikir dengan cara yang benar atau masuk akal dan sesuai dengan hukum logika. Nah, itu. Jadi kalau berpikir logis itu adalah yang masuk akal, dengan cara yang benar sesuai dengan hukum logikanya, ya. Nah, jadi setiap keadaan itu manusia itu sudah mampu membutuhkan pola pikir yang masuk akal, itu maksudnya. Jadi bisa dia bertindak, oh ini kira-kira bagus atau tidak. Seperti itu anak-anak kami sekalian, ya. Nah, itu. Jadi dia harus bisa mampu mengatasi banyak hal atau memberikan keputusan mana yang baik, mana yang kurang baik, ya. Kita lanjutkan. Logika merupakan materi yang dipelajari sampai kapanpun
ya, bahkan ketika manusia menciptakan kecerdasan buatan. Jadi artinya selama kita masih hidup kita tetap belajar, ya. Jadi makanya dikatakan logika itu merupakan materi yang dipelajari sampai kapanpun. Tidak ada tamat-tamatnya. Jadi tetap kita belajar logika ini, ya. Sampai manusia itu juga mampu untuk menciptakan kecerdasan buatan atau disebut dengan artificial intelligence. Nah, kecerdasan buatan itu artinya sudah tindakan atau pikiran atau otak manusia itu mampu menciptakan sesuatu. Berarti kan karena dia menggunakan logika, makanya dia mampu untuk menciptakan sesuatu. Itulah yang disebut dengan artificial intelligence. Ya. Seseorang dapat mengungkapkan kebenaran berdasarkan penalaran logis. Dengan disertai bukti-bukti yang ada, seseorang dapat menilai kebenaran pernyataan untuk akhirnya sampai pada pengambilan keputusan. Ya. Jadi itu juga adalah merupakan salah satu ciri kalau manusia itu sudah diberikan berpikir secara logis. Harus bisa dia disertai dengan bukti-bukti yang ada. Ya, seseorang dapat menilai kebenaran pernyataan untuk akhirnya sampai pada pengambilan keputusan. Harus tahu dia mana yang baik. Makanya bisa ambil keputusan atau kesimpulan, ya. Kemudian ada beberapa manfaat yang akan didapatkan setelah mempelajari logika. Yang pertama, menjaga supaya kita selalu berpikir benar, menggunakan asas-asas sistematis. Itu yang pertama, ya, manfaatnya. Kemudian membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Dan kemudian membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dan dalam berkomunikasi. Kemudian meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Nah, itulah manfaat daripada mempelajari logika, ya. Yang berikut, salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Kita dapat menggunakan alat ini setelah melakukan penalaran berdasarkan pernyataan-pernyataan benar atau premis yang ada. Ya, itulah fungsi logika, menarik kesimpulan, menggunakan alat untuk melakukan penalaran berdasarkan pernyataan yang benar. Kemudian penalaran untuk penarikan kesimpulan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pola nalar deduktif dan induktif. Ya. Nah, seperti apa sih yang deduktif ini? Ada di sini Ibu buat contohnya. Deduktif itu penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Jadi dari umum ke khusus. Contohnya ini ada di sini, ya. Umum, semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Itu umumnya. Khusus, Sandi adalah siswa SMK. Nah, yang menjadi kesimpulan, Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Nah, itu dia. Jadi kan itu kan menggunakan logika supaya kita bisa menalar setiap masalah. Nah, inilah contohnya kalau secara deduktif. Tadi deduktif itu adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Nah, yang berikut itu induktif. Nah, apa bedanya? Ya, induktif itu penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Tadi kalau yang pertama deduktif itu umum ke khusus. Sekarang induktif khusus ke umum. Nah, contohnya khusus, ya. Kalau khusus itu seperti apa? Depi rajin belajar. Dia mendapat hasil yang memuaskan. Nah, ya. Kemudian khusus lagi, Yuda rajin belajar. Dia mendapat hasil yang memuaskan. Khusus lagi, Tika rajin belajar. Dia mendapat hasil yang memuaskan. Nah, yang menjadi kesimpulan dari induktifnya, siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, itulah dia, ya. Jadi artinya di situ kita harus bisa membedakan. Makanya manusia itu bisa dianugerahi berpikir logis itu tadi. Jadi kita belajar logika ini memang agak-agak lumayan serius, ya. Karena kenapa? Itu kita berbicara mengenai mengenai kemampuan cara seseorang untuk berpikir, ya, atau membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang kurang membangun, mana yang membangun, seperti itu.
Nah, oleh karena itu anak-anak kami sekalian, Ibu harapkan ketika kita belajar mengenai logika ini, maka anak-anak kami bisa mendapat ilmu atau mendapatkan sesuatu yang baik ya, yang positif dan kalian mengetahui sebenarnya, oh seperti itu ternyata pengertian daripada logika itu. Nah, oleh karena itu Ibu harapkan kalian bisa belajar terus ya, yang walaupun mungkin secara singkat video Ibu pada saat ini materi yang Ibu berikan lewat video ini, tapi kalian bisa belajar terus untuk memahami sedikit demi sedikit. Nah, itulah yang bisa Ibu bagikan kepada kalian untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan itu bermanfaat dan kalian tetap semangat belajar, tetap dijaga kesehatan ya, supaya kita boleh melanjutkan pembelajaran kita ke depannya. Sekian dan terima kasih.